akan ke F7 ya. F7 dan F8 insya Allah. Jogja dan Semarang. Kontras Jogja. Salam ke bawah, satu cat ke atas. Oke ya. Kontras Jogja. Salam satu cat. Setelah reda hujan, di sebuah malam yang cukup dingin untuk ukuran ibu kota, Comika Media datang ke markas Comika untuk kembali ikut dalam tur kontras etape Jogja-Semarang. Tapi sebelumnya kami foto-foto dulu di depan Candi Plaosan, candi yang dibangun oleh Raja Mataram kuno bernama Rakai Pikatan. Kalau sekarang kan rajanya bernama Rakai Bumi Raka alias Gibran, putra dari Empu Mulyono. Di malamnya kami langsung memeriksa kondisi venue dan Abdur turut membantu menarik koper ke dalam gedung. Kopernya terlihat berat, sepertinya berisi suit Iron Man Mark V yang dibuat untuk berantem sama Fangku. 37 menit lepas dari pukul 13 siang, saya udah berada di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang disingkat UST. Harusnya USWTS nggak sih? Tapi kependekannya jadi UST ya terserah aja. Yang penting ini adalah venue dari Tour Kontras by Abdur Arsyad di kota Yogyakarta. Sekarang di siang ini kondisi di langit Yogyakarta itu sangat-sangat mendung ya teman-teman. Sangat-sangat udah gelap. Rasanya kayak ada Zeus di atas kota Yogyakarta ya kan, gelap sekali, sudah seperti The Day After Tomorrow ya kan. Jadi kalau misal teman-teman mau nonton kontras di kota Yogyakarta di sore hari ini, hati-hati di jalan, naik transportasi umum aja seperti sarannya Abdur Arsyad untuk berkontras. Maka rodaku membawa satu istiwa, Benny memakan makanan sarapan tentara. Asik. Siap semuanya? Siap. Kontras Yogyakarta, salam sate. Show dimulai. Diawali dengan Erik Febri, komika buta yang penampilannya luar biasa. Ia membawa banyak keresahan soal siapa pahlawan dia sebagai orang yang tidak bisa melihat dan merefleksikan kepada kondisinya saat ini. Disusul dengan penampilan Rafif, komika berdarah Arab yang punya persona kemayu, sehingga banyak stereotip patah yang ia bawakan di panggung dengan pecah. Barry William juga tampil prima seperti biasa, dengan cerita-cerita soal kawan ustadz yang banyak mengajaknya bermotor. Penampilan di Jogja kali ini sedikit berbeda karena ia membawakan juga cerita kalau Wika Salim dan Boah Sartika ikut ia bermotor. Jujur, penampilan Abdur kali ini jauh lebih matang ketimbang ketika di Malang, Surabaya, dan Lampung. Materi lebih ringkes, lebih cepat sampai ketawa, banyak tambahan punchline, namun di satu sisi banyak kalimat tak efektif juga udah hilang. Memang itu adalah keutamaan tur ya, materi bisa berkembang sehingga di final bisa sampai pada bentuk terbaiknya. 3 menit jelang jam 10, ini barusan selesai kontras by Abdur Arsyad di kota Yogyakarta. Penonton Yogyakarta berbeda sekali ya, respon terhadap tawanya, aduh ngeri banget, sense of humornya itu ya. Meskipun receh-receh kayak itu diterima dengan baik, tawanya gede-gede banget. Jadi rasanya itu kayak nggak ada fillernya sama sekali. Kayak kalau di kota lain mungkin ada filler-fillernya, ada materi yang terasa seperti diisi. Kalau di sini tidak, ini semuanya pecah semuanya. Jadi terasa seperti pecah banget. Saya jadi kayak rada nyesel gitu, kayak waktu di Surabaya Malang ngasih nilai cuma 4,2. Ini pasti lebih sih. Di hari berikutnya kami sampai di kota Semarang, kota yang sangat panas.
Kota yang anginnya panas, matahari terik, keringat bercucuran adalah sebuah keniscayaan. Sebentar saja di Semarang sudah bisa melihat fata morgana berupa sumber air. Manusia yang ada di Semarang serasa seperti lumpia frozen yang dimasukkan ke air fryer. Namun tim Kontras kagum sekali dengan betapa bagusnya venue di Semarang, yakni Teater Lim Liang Peng. 16 menit lepas dari pukul 1 siang, tim Kontras sudah ada di kota Semarang, tepatnya di Auditorium Lim Liang Peng. Ini adalah sebuah venue dari Kontras Tour by Abdur Arsyad di kota Semarang. Udah sampai di kota Semarang, ini fun fact-nya adalah ini adalah kota ke-8. Berarti ini udah separuh jalan ya, sudah 8 kota karena totalnya ada 16. Jadi udah sampai separuh nih, udah seru banget. Sisanya itu bakal kayak apa. Kota Semarang sangat panas teman-teman. Saya mungkin dalam sepanjang hidup saya tidak pernah merasakan panas seterik ini. Ini dahi saya sudah mulai mengkilat ya kan, sudah seperti PDD ya. Venue-nya bagus sekali. Saya sedang berada di ruang talent. Mungkin ini venue terbaik dari Kontras, bisa dibilang. Di setiap kursi itu pasti nyaman untuk nonton dari sudut manapun gitu. Apa? Maksud tahu artinya apa? Enggak, apa? Itu orang Malang, kita di Malang nggak tahu. Oh iya, tahu. Sini kan Malang. Saya daripada siapin mending siapin pengacara ya. Saya ini komika yang pengoleksi opener yang masuk penjara terbanyak. Punya kasus terbanyak ke Lampung. Baik. Maaf. Iya. Baik, kalau dia baju ditambal Oh, ini nanti udah. Tapi tadinya dicetak. Kontras Semarang. Salam satunya. Mantap. Show Semarang dimulai. Penampilan diawali oleh Aji Wibowo yang bangga dengan kota asalnya, yakni Brebes. Ia membawa berbagai keresahan kota Brebes yang jauh lebih maju rest areanya ketimbang kotanya. Dilanjut oleh Pak Agung Pindang, bapak-bapak dengan suara aduhai layaknya penyiar RRI tahun 90-an. Kemampuan public speaking di atas rata-rata ia manfaatkan untuk menahan penonton di premis dan setup yang panjang namun dihajar dengan punchline yang luar biasa. Bari pun kembali membawa keresahan soal berteman dengan Ustadz, kali ini lebih relate dengan warga Semarang yang tentu punya banyak teman Cina seperti Ko Bari. Terlebih memang venue ada di lokasi elit tempat banyak warga Cina bermukim, sangat pecah. 7 menit jelang jam 10 malam, stand up comedy tour Kontras by Abdur Arsyad di kota Semarang sudah selesai. Sebenarnya kalau dari sisi penonton sama aja dengan kota Yogyakarta, sama-sama responsif dengan tawa, semua beat pecah. Aduh, sangat-sangat menyenangkan untuk ditonton. Perbedaannya mungkin ada dua ya. Pertama adalah venue-nya di Semarang ini jauh lebih bagus menurut saya, bentuknya auditorium, sangat-sangat jernih soundnya, jadi kayak nyaman banget untuk penonton bisa menikmati show-nya Abdur Arsyad bahkan dari sisi manapun, dari atas, dari bawah, dari itu nyaman banget nonton Abdur. Panggungnya itu panjang banget dan dia manfaatkan gitu, bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri, itu keren banget sih untuk Abdur. Dan yang kedua mungkin researchnya Abdur tentang kota Semarang ini sangat-sangat on point gitu. Abdur tuh nyebut beberapa misalnya tokoh yang sedang ramai di Semarang, dia sebut penonton riuh, sangat riuh dengan tawa. Abdur juga menyebut nama daerah yang cukup orang Semarang tuh tergelitik untuk mendengar namanya gitu. Itu sangat-sangat riuh juga dengan tawa. Apalagi sebenarnya beatnya Abdur yang era Kartini itu sebenarnya ada Semarang-Semarangnya. Jadi penonton tuh udah dari awal juga udah seneng gitu. Semarang itu disebut di dalam beatnya Abdur Arsyad di Kontras ini gitu. Tambahan untuk penampilan Abdur, ia tiba-tiba melontar materi callback yang belum ada di kota-kota sebelumnya. Ini pecah sekali. Namun tawa paling besar adalah ketika nama seorang tokoh disebut. Seserem apa ya sampai ketawa semua?
Kota Yogyakarta, alhamdulillah lancar ya. Hal yang saya takutkan di kota Jakarta itu sebenarnya gema. Kota Jogja ya? Ya, kota Jogja itu gema. Karena dulu waktu Black Camping ada beberapa penonton waktu itu bilang kalau suara di bagian belakang itu kegulung gitulah. Sedangkan saya itu kan tipe komik yang kalau ngomong cepat gitu. Jadi kalau kegulung tuh emang itu permasalahan banget buat saya. Kalau venue yang kegulung tuh orang akan susah ngikutin. Jadi saya sebenarnya dari awal banget itu saya udah ngomong ke teman-teman di Comika Event, ini nih tolong kita perhatiin ya yang kalau kita nanti ke Jogja, tolong. Sampai di hari H-1 bahkan hari H pun saya berkali-kali tanya ke Rafli, aman nggak, Pli ini apa segala macam. Tapi alhamdulillah kali ini tuh keren banget emang soundnya. Entah Rafli bikin kayak gimana ya, tapi suaranya bulat, bagus banget. Dan akhirnya berjalan lancar lah. Dan itu kan sempat hujan juga ya Yogyakarta. Khawatir juga ini bagaimana penonton dan segala macam, tapi semuanya ternyata datang. Dan dari panggung tuh banyak banget, udah kelihatan. Paling yang sayap kanan aja yang beberapa baris kosong, tapi yang lain itu full itu Yogyakarta. Ya walaupun dibandingkan dengan Black Camping itu ada penurunan. Kalau Black Camping kan 1000 tiket sold out. Kalau yang kemarin di Kontras itu mungkin 800 kali gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sudah bersyukur sekali karena bagaimanapun ada event-event lain juga di hari itu, jadi ya tidak apa-apa, itu sudah luar biasa. Dan keceriaan orang Jogjanya ya, penonton Jogja itu emang luar biasa. Tawanya itu disambut dengan semangatnya gitu. Begitu pancen buar, wah. Enak banget sih. Itu bahkan terasa dari Mas Erik pertama kali membuka juga sudah begitu ininya. Animonya penonton. Jadi keren sih Yogyakarta. Penampilannya saya merasa sudah lebih baik dalam artian banyak kalimat-kalimat yang tidak efektif sudah saya buang-buang aja. Saya nggak penting, udah langsung aja ke sini gitu. Jadi mungkin secara catatan waktu juga mungkin dia tidak terlalu banyak, paling ya mungkin 1 jam 5 apa 10 menit gitu, tergantung tawa. Kalau tawa gemuruhnya panjang-panjang ya mungkin bisa 1 jam 10 menit gitulah. Tapi kisaran waktunya di situ. Banyak kalimat-kalimat efektif yang sudah saya pangkas begitu. Semarang venue-nya bagus banget, sumpah. Saya baru tahu di Semarang tuh ada teater Lim Liang Peng. Ini ada di sekolah SMA kalau tidak salah, ini SMA Karangturi, Semarang. SMP dan SMA Karangturi. Dia berada di dalam perumahan Graha Padma gitu, itu dalam perumahan, nanti ada sekolah itu SMP SMA Karangturi ini. Dia punya teater namanya Lim Liang Peng, ini bagus banget teaternya. Saya kemarin di venue itu sempat saya bilang kayaknya dari 8 kota ini deh venue terbaik. Lalu kemudian semalam pas mau tidur saya ingat-ingat lagi, ada 2 ternyata. Sama Gedung Pemuda Surabaya tentunya. Oh iya. Gedung Pemuda itu juga bagus banget. Jadi ya 2 inilah. Gedung Pemuda Surabaya sama teater Lim Liang Peng ini. Bedanya Lim Liang Peng dengan Pemuda Surabaya, mungkin Lim Liang Peng itu lebih intim karena jarak panggung itu dekat sekali, tangganya tidak terlalu tinggi. Pokoknya teater, teman-teman nonton kalau film Hollywood, kemudian anak-anak sekolah di Amerika punya teater, mereka itu di sekolahnya tuh punya teater. Nah kayak gini nih, jadi teater sekolah keren gitu, bagus sekali. Nah itu kemudian penontonnya antusias juga Semarang. Dan sama seperti
black camping ya. Kalau kami waktu di Semarang dulu itu black camping itu bisa sold out di 700. Kali ini itu kami mungkin 400 kali ya. Mungkin 400 atau 500 gitu. Memang agak penurunan dari black camping. Tapi tidak apa-apa juga karena memang ada kegiatan-kegiatan lain juga di sini ternyata di Semarang ini. Jadi ya sudah, tidak apa-apa kita berbagi. Tapi antusiasmenya teman-teman yang datang nonton tuh saya senang sekali karena bahkan ada yang dari zaman PPTJ itu. Jadi dia posting foto dari PPTJ black camping sampai ini apa namanya kontras, dan itu di setiap kota, hampir di setiap kota, yang kalau kota itu saya 3 kali datang itu ada saja penonton yang memang dia juga 3 kali nonton, di hat trick lah dia, jadi dia seneng banget gitu. Jadi saya seneng banget, terima kasih banyak teman-teman di Semarang. Ya, saya waktu awal bikin, kemudian kita tampil pertama kali di Malang, kemudian di Surabaya, itu saya sudah mulai merasa kayak mungkin kalau saya tampil di kota lain, kalau bobot tawanya 8, di Semarang harusnya bisa 9 atau 10 di beat Kartini. Karena kalau kota lain itu akan membayangkan jarak Rembang Semarang, tapi orang Semarang tahu Rembang Semarang kayak apa gitu. Ya dekat zaman sekarang gitu. Di Google Map mungkin 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi orang bisa tahu ini medannya seperti apa Rembang Semarang. Jadi memang di beat Kartini itu saya merasa ini kalau di Semarang mungkin jauh lebih kena gitu. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman di Semarang menyambut beat itu dengan baik sekali gitu. Enak sekali sih. Semalam itu sampai di panggung itu saya tidak sengaja, tidak direncanakan, saya tidak sengaja, kemudian saya banyak callback gitu. Callback terus saya ngerasa kayak efektif banget ya callback ini, ternyata bisa gitu. Nah akhirnya itulah mungkin kedepannya di kota-kota lain di beat itu akan callback seperti itu gitu. Ternyata nyaman, senyaman itu, ternyata bisa gitu. Itu sih. Oh berarti itu nggak sengaja ya callback? Iya, nggak sengaja. Tidak pernah terpikirkan. Waktu Badanin tidak muncul, waktu mikir-mikir di belakang panggung sembari ngulang-ngulang di kepala tidak muncul, waktu di panggung pun tidak ada kepikiran. Pas lagi act out kok muncul aja gitu. Muncul aja gitu, kena. Oh saya pakai terus akhirnya. Saya tuh bahkan turun panggung ngobrol sama Kukuh tuh saya ngerasa kayak kenapa saya baru kepikiran sekarang gitu. Andai si callbacknya itu saya kepikiran pas di Pontianak, wah itu bapak dia sebanyak set gitu. Itu tentu lebih membahana lagi dari yang kemarin. Di Pontianak kemarin udah pecah banget, cuman kalau saya nemu itu lebih lagi itu, teman-teman di Pontianak jauh lebih puas lagi itu pasti. Tapi ya begitulah namanya stand up, setiap panggung ada aja ininya. Ya ada aja yang kita nemu-nemunya gitu sih. Ada yang mau disiapin buat Bogor kan? Bogor, nah ini Bogor ini hampir sama seperti Semarang. Kalau Semarang itu dalam hal beat era Kartini, Bogor itu dalam keseluruhan beat. Oh iya. Iya, karena orang Bogor tahu banget Citayam, tahu banget KRL, dan ini mungkin kota pertama yang disambangin kontras, yang dia begitu erat dengan sepanjang set materi ini. Bogor, karena memang Bogor dan Jakarta kan yang paling erat itu. Bandung mungkin, cuman mungkin kalau teman-teman yang di Bandung ke Jakarta jarang pakai KRL juga mungkin tidak tahu atau bagaimana. Tapi Bogor dan Jakarta ini adalah manusia-manusia yang paling relate
Beat di Kontras. Sebagai menutup, saya akan mengulang tulisan saya di artikel Kontras Surabaya Malang beberapa waktu yang lalu bahwa Kontras itu bukan sekedar akronim. Pertunjukan ini memang pertunjukan cukup kontras dengan 3 pertunjukan Abdur sebelumnya. Pasalnya, sajian komedi dari Kontras meski berpijak di isu yang serius, dieksekusi dengan bobot yang ringan. Tarikan punchline-nya akan mudah menghibur banyak kalangan, sehingga pertunjukan ini punya senjata yang kuat untuk menancapkan gagasan-gagasan penting terkait transportasi yang sering diabaikan. Sampai saat ini, Kontras adalah special show Abdur dengan live per menit tertinggi. Bogor, kalian selanjutnya. Tolong sisakan oleh-oleh berupa gemblong bujuju untuk tim Kontras ya. Nah teman-teman semuanya, tiket Kota Bogor itu masih ada, tapi mungkin sedikit sekali. Tapi teman-teman silahkan cek di abdurarsyad.com. Dan juga teman-teman itu bisa beli tiket itu bundling. Itu bundling dengan kaos yang seperti saya pakai ini. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Warna putih ada 2 desain, warna hitam ada 2 desain. Ya teman-teman beli tiket dapat kaos, intinya begitulah. Lebih murah tentunya kalau teman-teman bundling. Nah itu bisa cek di abdurarsyad.com, ada pilihannya. Teman-teman silahkan check out di situ, beli di situ. Kalau ada yang bertanya tiket on the spot ada tidak khusus untuk Kota Bogor, saya agak meragukan ini on the spot ada atau tidak. Saya agak meragukan karena secara pencapaian tiket itu kami sudah lumayan banyak gitu, sudah hampir full. Jadi saya takutnya tidak ada. Jadi teman-teman cek saja di abdurarsyad.com begitu. Akhirnya kami pulang dan sampai di markas Comika dengan selamat. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video Kontras sampai detik ini.